Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar guru hebat, calon guru penggerak angkatan 7 yang insya Allah mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas ini berada pada modul 1 dengan saya Nurdiana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Goa dari Sekolah SMA Negeri 7 Goa. Fasilitator saya adalah Bapak Letrandes Anwar MPD dan pengajar praktik saya adalah Bapak Andi Awaluddin SM SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa pertama, peran guru lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Karena lebih dominannya guru dibandingkan peserta didik, sehingga guru merasa letih, capek setelah menyelesaikan proses belajar, proses mengajar di kelas. Karena yang lebih dominan berbicara, yang lebih dominan bergerak, yang lebih dominan menguasai kelas adalah guru. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Sehingga baru awal pembelajaran sudah nampak pada diri siswa bahwa dia malas mengikuti pelajaran. Dia tidak ada motivasi dan tidak mengetahui dia mempelajari materi dalam sebuah pelajaran itu untuk apa. Sehingga kadang saya sebagai seorang guru melihat kondisi seperti ini juga tidak punya semangat untuk kemudian memaparkan materi yang akan saya sampaikan di kelas. Yang ketiga, seorang guru terkadang hanya memikirkan bagaimana tercapainya materi yang akan disampaikan. Misalnya dalam satu semester KD-nya ada 4. Hanya fokus saja menyelesaikan 4 KD tersebut. Dan lebih fokus lagi memikirkan bagaimana supaya nilai yang didapat oleh siswa ini sesuai dengan KKM yang telah ditentukan oleh guru. Yang keempat, di mana seorang guru merasa gagal dalam melakukan pembelajaran jika banyak peserta didik tidak mengerti atau tidak memahami materi yang disampaikan, sehingga berdampak juga siswa nilainya tidak tuntas. Seorang guru mengatakan bahwa gagal saya mengajar karena siswa saya tidak paham, nilainya juga tidak tuntas. Yang kelima, seorang guru tidak memahami karakteristik siswa dalam melakukan proses belajar, di mana siswa memiliki karakter yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Ada yang senang dengan audio, ada yang senang dengan video, ada yang senang dengan audio visual. Sehingga guru hanya berfokus dengan metode ceramah. Sehingga membuat
Siswa tidak memahami pelajaran karena guru hanya berfokus pada penyelesaian materi. Selanjutnya, suasana kelas yang tertib, disiplin, hanya itu yang difokuskan oleh seorang guru. Dia tidak memperhatikan bagaimana menguasai kelas itu dengan memberikan perhatian, memberikan tuntunan dan arahan kepada siswa. Selanjutnya, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu pembelajaran berpusat pada anak dan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Setiap memulai pembelajaran, saya sudah berusaha untuk kemudian mengaktifkan siswa dalam proses belajar. Dimulai dengan memberikan stimulus. Stimulus ini saya kemas dengan baik supaya menarik oleh siswa, menarik perhatian bagi siswa, sehingga siswa memiliki motivasi untuk kemudian belajar karena siswa merasa senang dengan stimulus tersebut. Berikutnya, saya menghargai setiap karakter yang dimiliki oleh anak. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga saya berusaha memberikan perlakuan kepada anak sesuai dengan karakter dan tuntunan yang dibutuhkan oleh anak. Juga sudah saya menerapkan bagaimana saya memberikan pujian dan atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar. Di mana saya juga sudah berusaha agar supaya meniadakan yang namanya punishment atau hukuman. Ketika siswa terlambat masuk di kelas, ketika siswa terlambat menyetor tugas, ketika siswa terlambat dalam menyampaikan gagasannya, saya sudah menghilangkan yang namanya hukuman, agar supaya siswa lebih senang belajar, lebih nyaman di kelas mendengarkan atau mempelajari materi-materi yang kemudian saya sampaikan. Berikutnya, pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan memberikan games education. Contoh gamenya adalah yang sudah saya terapkan di kelas itu front behind, kemudian unique speaking, dan beberapa permainan yang lain yang kemudian bisa membuat siswa itu termotivasi untuk kemudian belajar. Selanjutnya, saya memberikan kepada peserta didik kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat dan kreativitas masing-masing siswa. Jadi ketika saya memberikan penugasan, maka siswa bisa memilih bagaimana jenis model dari tugasnya, kemudian waktu penyetoran tugas juga saya berikan kebebasan untuk kemudian menyetor tugas di mana kesempatan yang kemudian bisa digunakan oleh siswa untuk mengirim tugas tersebut. Begitupun dengan penggunaan media dalam membuat tugas. Ada yang membuat dengan video, ada yang kemudian mengirim tugas dengan rekaman, ada juga kemudian mengirim tugas dengan catatan-catatan kecil di bukunya. Tergantung bagaimana kreativitas dan minat siswa. Bahkan ada yang mengirim dengan menggunakan gambar. Selanjutnya, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar di kelas itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda-beda.
Tiap anak memiliki kodrat zaman yang berbeda-beda. Maka perlakuan pun berbeda pada tiap anak. Guru hanya menuntun bagaimana kodrat alamnya itu senantiasa menebal, bertambah, pada perkara-perkara yang positif. Kemudian mengarahkan kodrat zamannya dengan menggunakan fasilitas teknologi dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya tidak lagi menuntut tetapi menuntun atau menerapkan sistem among. Siswa itu bukan kemudian dituntut untuk kemudian menyetor tugas, belajar dengan semaksimal mungkin, tetapi bagaimana kita menuntun anak supaya mampu belajar dengan senang, mampu belajar dengan ikhlas, sehingga dia bisa mendapatkan kesenangan yang setinggi-tingginya dan juga mendapatkan keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Selanjutnya pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti, dalam artian bahwa di sela-sela pembelajaran bagi seorang guru senantiasa harus menyelipkan budaya-budaya positif, budi pekerti yang baik kepada anak, agar kemudian anak bisa mencontoh dari gurunya, karena guru itu adalah teladan bagi anak didiknya. Guru juga harus senantiasa memotivasi siswa untuk kemudian semangat belajar. Guru juga senantiasa mendorong siswa untuk kemudian bisa mendapatkan dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu? Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Akhir kata, kesimpulan dari koneksi antar materi ini adalah bahwa ada banyak hal dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus kita terapkan pada proses belajar kita di kelas maupun di sekolah. Seperti anak-anak itu tidak terlahir seperti kertas putih yang kita seenaknya memberi warna kepada mereka. Pada dasarnya anak-anak itu sudah punya garis samar-samar. Tinggal kita menuntunnya untuk menebalkan atau memperjelas garis itu berdasarkan karakter dan keunikan setiap anak. Lalu pendidik itu tidak hanya transfer ilmu saja, tetapi kita sebagai guru menuntun dan memberi teladan untuk memiliki profil pelajar Pancasila, berbudi pekerti yang baik, seperti kata Ki Hajar Dewantara, sejatinya anak itu dimuliakan dan dicintai dengan sepenuh hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan, bergerak, belajar, berbagi untuk negeri.